Ini yang ulun pertanyakan kepada Ustadz. Kita nih kadang sesuai tema Ustadz, rumah tangga bahagia menuju surga. Kadang kita menyikapi keluarga tuh yang sama kita nih perlakuannya agak berbeda Ustadz. Nah, bagaimana kita nih supaya lebih qanaah gitu supaya hidup kita tuh lebih tenang gitu Ustadz. Itu saja yang ulun sampaikan. Bagaimana supaya hidup kita tenang? Kenapa kita tidak tenang? Nah gitu. Kalau pertanyaannya bagaimana supaya hidup kita tenang, maka dibalik, kenapa kita tidak tenang? Setelah kita cari penyebab ketidaktenang, itulah yang kita buang. Penyebab kita tidak tenang satu adalah rasa memiliki yang terlalu berlebihan. Karena rasa memiliki, akhirnya ketika dia hilang, kita sangat kecewa. Makanya di pagi sebelum matahari terbit kita membaca ayat zikir pagi, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang di langit, semua yang di bumi adalah milik Allah. Itu salah satu sumber ketenangan. Ibu suaminya meninggal kok enggak gelisah, enggak risau? Dia milik Allah Pak Ustaz. Allah yang ngambil. Dan saya sudah lama mengikhlaskan dia. Kenapa saya mesti harta, pasangan, anak, jabatan, kekuasaan bukan punya kita? Punya siapa? Punya Allah. Makanya ayat ini dibaca subuh sekali, maghrib sekali, habis sholat. Tapi saya biasanya di dalam sholat tuh kadang saya baca lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Rasa memiliki, semua ini pinjaman dari Allah. Rasa kepemilikan yang terlalu dalam itulah yang membuat kita risau, membuat kita tidak tenang. Kita balikkan bahwa pemilik yang asli adalah Allah. Tanah ini milik Bapak Dr. Randus Haji Pulan, luas 25 meter kali 25. Ada lagi banner baleho. Tanah ini milik Bapak Pulan, anggota DPRD, masuk melanggar pasal 551 KUHP. Rasanya saya mau buatkan baleho lebih besar di ujung, lalu saya buat dari ujung sampai ke ujung semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Biar supaya orang semua sadar kepemilikan itu. Dah. Yang kedua, ekspektasi harapan yang terlalu berlebihan. Semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Oh, jadi kalau gitu Ustaz Somad udah nggak punya harapan lagi. Saya punya harapan. Nabi juga mengajarkan kita punya cita-cita. Saya nggak mau juga gara-gara ini lalu Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, nanti waktu Ibu Wali rapat nanya gimana visi misi Kota Banjarbaru 2026, lalu dijawab sama Kepala Dinas, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Ibu Wali kalau nggak mau kecewa, jangan ada harapan Bu. Ini yang ngajarkan siapa? Ustadz Somad, Ustadz sesat. Kita punya harapan, kita punya ikhtiar, kita punya usaha, kita punya doa. Setelah itu kita tawakal, kita serahkan pada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi ingat, la haula itu setelah 3 langkah. Langkah yang pertama ikhtiar, langkah yang kedua doa, langkah yang ketiga tawakal. Bebaskan tanahnya, tanah wakaf, letakkan batunya, letakkan batu pertama, usaha dan ikhtiar, setelah itu tawakal. Saya nggak mau juga ini umat jadi mundur gara-gara ngaji ini. Besok hari Senin nggak ada pegawai masuk kantor, dibangunkan sama istrinya, nggak masuk kantor.
serahkan pada Allah. Ini bukan ahlus sunnah, ini namanya kelompok Jabriyah. Apa nama kelompoknya? Jabriyah. Al-Jabriyah artinya berpaksa kepada takdir, hidup keterpaksaan, nggak ada ikhtiar. Ini bukan ahli sunnah wal jamaah. Jadi harapan digantungkan kepada Allah. Berharap kepada kawan kecewa, berharap kepada sahabat hari ini jadi kawan, besok jadi lawan. Berharap kepada suami dilarikan pelakor. Mudah-mudahan suami ibu semuanya selamat-selamat semua suami. Berharap kepada harta binasa, berharap kepada kuasa sirna, berharap kepada pohon kayu tumbang. Harapan yang tidak akan sia-sia adalah berharap kepada Allah. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, gimana kita nggak kecewa? Ternyata yang kita inginkan nggak berhasil. Kalau yang sudah kita usahakan itu berhasil, berarti menurut Allah itu baik untuk kita. Yang sudah kita usahakan, kita doakan, kita tahajudkan, kita sholat hajatkan, ternyata tidak, berarti rencana Allah jauh lebih indah. Itulah makna mengantungkan harapan hanya kepada Allah. Yang ketiga, level makom yang paling tinggi namanya ridho. Makanya orang sebelum berzikir itu ilahi anta maksudi waridhaka ridho. Makanya dari rukun yamani ke Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhoka. Baru jannah. Kenapa jannah nomor 2? Karena kalau minta jannah belum tentu dapat ridho, tapi kalau minta ridho pasti dapat jannah. Alhamdulillah saya sudah dapat dua-duanya Pak Ustadz. Loh kok bisa dapat? Anak pertama ridho, anak kedua jannah. Mana ridho? Masya Allah. Ridho itu apa? Ridho itu, kamu kalau nilaimu 9, mama akan belikan kamu laptop. Nilai 9 dapat laptop, itu bukan ridho, itu namanya hadiah. Tapi kalau ridho, saking kan baiknya akhlak anak ibu, hati ibu tertawan, semua ibu kasihkan sama dia. Bahkan semua surat tanah, STNK, BPKB atas nama dia. Daripada nama suami Pak Ustadz dibawanya lari. Saking kan ridhonya. Begitu juga dengan suami. Kalau hanya sekedar dia bagi, itu hadiah. Tapi kalau dia sudah ridho, apa kata dia kepada istrinya? Jangankan harta ini ma, nyawa papa berikan. Kata ibu tinggal satu kata, so sweet my honey. Jadi dalam hidup ini kalau mau tenang, 3. Pertama, rasa memiliki jangan terlalu kuat karena semua milik Allah. Yang kedua, rasa harapan ekspektasi jangan terlalu tinggi karena harapan makin besar harapan, makin besar kekecewaan. Gantungkanlah harapan kepada Allah. Yang ketiga, ridho menerima semua keputusan Allah. Kira-kira yang 3 ini berat atau ringan? Berat. Berat. Saya yang ceramah ini aja nggak sanggup nih. Ini kalau nggak ibu yang nanya, nggak sanggup saya menceramahkan ini. Biasanya ujiannya langsung cash ini. Kemarin kami ngobrol sama Ustadz Atta. Kata Ustadz Atta, ini jamaah kita, ini Ustadz Somad, mereka adalah orang-orang yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Kenapa mic ini bunyi terus? Ini orang-orang yang sudah selesai dengan diri mereka sendiri. Mereka tidak berharap pujian, mereka tidak berharap sanjungan, mereka tidak berharap dimuliakan. Dalam hati saya, iya Ustadz Atta, kita pun insya Allah sudah selesai dengan diri kita sendiri. Kita nggak harap dipuji-puji, dimuliakan orang. Betul, apapun yang terjadi kita terima ya Ustadz Atta. Iya kita terima. Ternyata langsung diuji Allah, berat memang.
Sampai di hotel, WC-nya mampet. Langsung saya di dalam WC itu mau bilang ya Allah, nggak bisa. Orang dalam WC gimana mau bilang ya Allah? Langsung dalam hati saya, ya Allah, memang ujian ini berat. Kalau saya perturutkanlah, mestinya saya ngamuk ke GM-nya itu. Mana general manager hotel ini? Apa kamu nggak tahu bahwa ini adalah Ustadz Abdul Somad? Saya malu mau ngomong gitu karena baru bahas dengan Ustadz Atta. Kalau saya ngomong gitu, apa kata Ustadz Atta? Berarti kita belum selesai dengan diri kita. Akhirnya saya diam aja lah, menahankan sendiri. 3 nih kalau bisa kita. Ustadz Somad udah bisa? Belum. Itu kemarin kok bisa? Malu. Pertama, rasa memiliki jangan terlalu besar. Yang kedua, harapan jangan terlalu tinggi. Harapannya serahkan pada Allah. Yang ketiga, ridho menerima segala keputusan Allah. Lalu kalau kita ridho, kita nggak lapor polisi. Jam 12 malam masuk telepon ke HP saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah sambung saya bilang. Enggak, ini Ustadz Somad. Kenapa Bu? Suami saya Pak Ustadz. Kenapa dia? Dia pesta narkoba di ruang tamu. Membawa, membawa wanita nakal di ruang tamu pesta narkoba. Saya bilang, kenapa Ibu nggak lapor polisi? Kata Ustadz saya, sorga di bawah tapak kaki suami. Saya bilang, Ustadz setan itu saya bilang. Saya bilang telepon, lapor polisi, saya bilang. Lapor bahwa dia pesta narkoba, rekam, foto, kirimkan. Loh, kan bertentangan dengan ceramah Ustadz. Tadi katanya ridho. Ridho tidak menafikan hukum. Laporkan, setelah itu baru ridho. Faham? Saya nggak mau Ibu nanti ditempeleng, dipukul KDRT, pergi kondangan sebelah hijau, sebelah biru. Tiba-tiba pas ditanya, kok begini? Ridho. Itu bukan ridho. Ridho tidak menafikan hukum. Ibu lapor ke polisi, penjarakan dia sudah melakukan tindak kriminal, sudah pesta narkoba, sudah melakukan perbuatan maaf zina. Setelah dia selesai hukum, terserah Ibu. Kalau Ibu mau menerima dia jadi suami, bagus. Tapi kalau Ibu nggak mau, Ibu gugat ke pengadilan. Tapi katanya menggugat ke pengadilan itu nanti kita dimurkai Allah, tiang aras bergoncang karena nuntut cerai. Kalau suami Ibu orang baik, Ibu gugat baru tiang aras bergoncang. Kalau pecandu narkoba, pezina, Ibu gugat, jangankan tiang aras, tiang listrik pun nggak bergoncang. Jelas atau nggak jelas? Ustadz Somad ini ceramahnya ngomongnya kok marah-marah. Saya nggak marah, sound systemnya mantap. Jadi suaranya tajam. Demikian Ustadz. Terima kasih.